Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, di dalam masalah kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kaidah. Apa itu? Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Allah berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu apa yang ada di bumi ini semuanya. Sehingga para ulama mengambil kaidah usul fikih dari ayat ini, yaitu bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal dan suci. Tidak boleh kita mengklaim bahwa sesuatu itu haram atau najis kecuali dengan dalil. Berbeda tentunya dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah pada asalnya tidak boleh kita lakukan sampai ada dalil yang memerintahkan. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera kita, bukan sesuai dengan apa yang kita pandang baik. Maka masalah dunia pada asalnya halal. Kita mau membuat teknologi apa, selama itu bermanfaat silahkan. Kita mau membuat makanan apa, selama itu halal dan tidak mengandung perkara yang diharamkan, silahkan. Mau bikin pisang goreng kek, klepon kek, mau bikin apalagi combro kek, misro kek, yang merupakan makanan-makanan tradisional, itu semua halal. Dan sesuatu yang sifatnya halal, kita katakan ia sesuai dengan Islam. Tidak boleh kita katakan sesuatu itu tidak islami atau nggak sesuai dengan Islam, ya, hanya sebatas menurut pendapat ra'yu. Saudara seiman, azani Allah wa yakum. Maka ini salah satu keindahan Islam dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa dalam masalah-masalah yang sifatnya duniawiyah pada asalnya halal. Al-aslu fil asya, bahwa pada asalnya segala sesuatu itu hukumnya halal dan mubah. Ini mencakup apa? Perbuatan, mencakup apa? A'yan, ya. A'yan itu benda-benda, ya. Demikian pula ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Semua yang berhubungan dengan masalah kehidupan dunia pada asalnya halal. Jadi kalau kita beli makanan selama itu halal, kholas, ya. Jangan kita katakan ini haram sampai ada apa? Dalilnya. Ini subhanallah, alhamdulillah, sangat memudahkan sekali buat kita. Maka di sini perkara yang penting kita perhatikan di sini, ya, bahwa syariat Islam sudah menjelaskan segala sesuatu. Ya, kalau misalnya kita terjadi keraguan dalam masalah yang sifatnya duniawi atau makanan begitu, apakah makanan ini halal atau makanan ini haram, maka kita tidak boleh mengharamkan dulu sampai ada dalil. Ya, misalnya saya ragu nih, apakah kepiting itu halal apa haram. Nah, terjadi keraguan apakah kepiting halal apa haram. Maka ketika terjadi keraguan seperti itu, jangan kita haramkan dulu. Tapi juga yang lebih baik jangan kita konsumsi dulu. Kenapa demikian? Karena ini namanya syubhat, ya. Sedangkan perkara yang syubhat, ya, lebih baik kita tinggalkan aja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas." Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar. Banyak orang tidak mengetahui ya hukumnya.
Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, kata Rasulullah SAW, ia sudah membersihkan kehormatan dan agamanya. Masya Allah. Saudara seiman, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, kecuali kalau memang kita sudah dapat dalilnya jelas haram, seperti Allah mengharamkan arak, Allah juga mengharamkan judi, Allah mengharamkan mencuri. Demikian pula Allah mengharamkan babi. Demikian pula semua perkara yang mudarat untuk kehidupan manusia itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh melakukan perbuatan mudarat dan tidak boleh membalas mudarat dengan mudarat. Tidak boleh memberikan kemudaratan kepada orang lain. Betapa indahnya syariat kita, saudaraku sekalian. Maka silakan Anda kuliner, makan, namun ingat, ketika kita makan tidak boleh berlebihan. Karena Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Silakan makan dan minum, tapi jangan berlebihan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berlebihan. Jangan kita menjadi orang yang selalu hanya kita pikirkan kuliner, dan kuliner. Tentu gaya seperti ini bukanlah gaya yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan kita supaya makan itu tidak berlebihan. Islam mengajarkan kita supaya menjadikan makan itu sebagai wasilah untuk memperkuat ibadah, bukan untuk supaya kita menjadi tujuan dalam makan. Ya, inilah saudaraku seiman. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan mutiara nasihat.